Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Piye kabare kabeh-kabeh? Muga-muga tumaring waras selamat sehat ya. Saya doakan semuanya dalam kondisi baik ya, sehat walafiat, sehat secara jasmani, secara rohani, sehat kantongnya juga ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siang hari ini aja senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua untuk 30 menit ke depan ya. Kita akan berbicara di sini tentang banyak hal ya, terutamanya adalah tentang hidrosefalus. Ada nggak yang kenal tentang hidrosefalus? Yang kepalanya gede, ada yang ngomong kepalanya seperti alien, para bayi itu, pernah kan lihat kan? Nah, oke, sebelum saya melanjutkan, saya akan menyapa dulu yang sudah hadir. Ada Mami Ine dari Kerawang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Ine kamana wae, tos lamin ikutan IG. Moga-moga Mami Ine sareng keluarga diparingan sehat, waras selamat sehat, pangestu. Amin. Selanjutnya ada M Korek yang selalu setia menemani Ajeng bersiaran. Thank you very much. Ada Risa Newi, Risna New 82. Selamat bergabung Mbak Risna, terima kasih. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Kita akan bercerita tentang hidrosefalus ya. Ini banyak banget teman-teman yang bertanya-tanya apa sih hidrosefalus ya. Nanti saya terangkan. Ada Mbak Risa Mona, selamat bergabung, terima kasih ya. Dan juga untuk para pemirsa yang ada di FB semuanya, terima kasih, selamat bergabung ya. Siang hari ini nih, siangnya nggak panas, nggak tahu kalau di Kerawang gimana nih, panas apa hujan nih? Kalau di sini mendung, ya nggak? Ini mendung apa sih ini namanya? Apa cuk? Cerah berawan. Cerah berawan. Saya bukan ahli geologi. Iya, ya, cerah berawan menurut ini Kak Daniel ya, cerah berawan. Tapi mungkin ada lagunya. Mendung tak berarti hujan, yakinlah itu suatu cobaan. Kayaknya Mami Ine tahu nih. Siapa yang tahu lagu itu? Aprianti, Ibu Aprianti tahu nggak lagu yang Ajeng nyanyikan tadi? Ibu Purwasari 88 selamat bergabung. Mendung tak berarti hujan miliknya Dedi Dores ya. Bahwa tidak semuanya itu selalu tampak sama dengan apa yang akan terjadi. Maka jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu adalah salah satu rumus hidup bahagia. Ya, ingat itu. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, karena itu akan meresahkan hati kita. Maka rumus bahagianya gimana? Enjoy aja. Sehari ini Mas sudah makan 2 kali, alhamdulillah. Masih bisa bernafas, alhamdulillah. Masih bisa bersay hello sama kawan-kawan, alhamdulillah. Sasup benar. Simple aja, gitu ya. Baik, saya akan membahas tentang hidrosefalus. Oh, ada Sarnilawati, masya Allah, misi sama Sarnilawati mau menonton ini ya. Ini sudah jauh di Musi Banyasin sana, Banyasin ya. Sarnilawati, ya. Ibu Aprianti alhamdulillah ini mengikuti ya. Tadi pagi sudah transfer energi nih. Silakan tolong dibagikan. Minta tolong dibagikan. Tolong Sarila tonton juga yang di FB-nya, terus bagikan juga di Facebook-nya biar tetangga kamu nonton. Ayo, ikuti Facebook-nya, coba lihat tuh. Tonton dong, ya. Oke, kita akan bahas hidrosefalus. Hidrosefalus itu kan kondisi di mana cairan di rongga otak itu terlalu banyak sehingga menekan pada otak. Biasanya terjadi pada anak-anak atau balita. Ada kan suka melihat anak bayi kepalanya besar seperti
alien katanya ya, yang sudah pakai itu besarnya memang ya, besar sekali kayak sampai disebut kepalanya kayak alien gitu ya. Nah, dan tentunya bagi orang dewasa itu akan menimbulkan sakit kepala. Apakah ada orang dewasa? Ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan terjadi adalah pada bayi atau balita. Kenapa sih? Itu biasanya penyebabnya adalah virus. Jadi hati-hati ya yang minum unggas itu ya. Kemudian lagi cairan yang diproduksi terus-menerus, ya pasti kan akan mengganggu ya, karena diserap oleh pembuluh darah di otak. Ya, karena itu bisa menimbulkan cedera pada otak kalau cairan tersebut dibiarkan terlalu lama ya. Maka tidak jarang kita temui pada bayi-bayi ya, pada bayi-bayi yang mengalami hidrosefalus itu biasanya ada kecacatan di dalam tubuhnya. Lama-lama rusak A, rusak B, rusak C ya. Sehingga banyak sekali yang mereka alami. Apa saja resiko-resiko dari hidrosefalus nanti aja akan sampaikan. Sekarang ini gimana ya kalau mengatasi kepada bayi? Tahunya gimana dia itu hidrosefalus? Ya, kepalanya belum terlalu besar. Maksud aku tuh kita mendeteksi sedini mungkin. Gimana caranya kita bisa mendeteksi sedini mungkin bahwa bayi itu atau balita tersebut memang ada hidrosefalus gitu. Jangan nunggu kepalanya segede alien baru ketahuan. Biasanya bayi-bayinya kayak gimana? Dia rewel tuh, udah nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, terus nggak mau musuh, atau misalnya yang udah makan bubur nggak mau makan ya. Terus dia tuh pertumbuhannya terhambat. Orang lain sudah bisa apa, dia belum bisa ngapa-ngapa. Itu ya. Kemudian juga biasanya anak itu mudah muntah. Hati-hati ya. Anaknya mudah muntah, terus kecil-kecil, bentar-bentar kecil-kecil. Nah, terus yang lainnya itu pertumbuhannya terhambat. Ya, baik pertumbuhan secara fisik maupun secara mental. Contoh, anak lain udah bisa ngomong, dia belum bisa ngomong. Anak lain udah bisa jalan, dia belum bisa jalan. Nah, ya. Terus ada lagi yang lain ciri-cirinya. Anaknya tuh cenderung jadi loyo, lesu, bentar-bentar nangis, tapi nak tidur terus, matanya ngantuk. Kenapa? Karena cairan yang dulu tapi terlalu banyak, jadi menekan otak. Ngawin ngantuk. Kamu jangan kesenangan kalau punya bayi atau balita. Anak aku mah gak rewel, bentar-bentar bobo, bentar-bentar bobo. Lu keenakan punya bayi begitu. Padahal bisa saja itu termasuk salah satu ciri-ciri dari hidrosefalus. Jadi ingat, hati-hati, kenali ciri-cirinya ya. Tidak menyusun, rewel, ya. Kemudian lagi mudah kejang, ya, mudah muntah, pertumbuhannya nggak sama kayak anak-anak yang lain, dan cenderung ingin tidur terus atau mengantuk terus. Itu beberapa ciri-ciri yang harus diwaspadai. Tapi tidak semua anak kecil atau bayi yang senang tidur itu pasti hidrosefalus, tidak semuanya. Ya. Selanjutnya kalau misalnya terjadi pada orang dewasa, apa ada tapi nggak banyak. Itu gimana biasanya? Karena ada pasien saya ya, ada cairan di otak saya cuma katanya. Ada cairan di kepala menekan ke otaknya. Apa gawenya dia kalau jalan semboyongan, pusingnya nggak ada habis-habisnya, sudah minum ini itu, saya nggak menyebut merek ya, pokoknya nggak sakit kepala, udah habis berempleng, kok nggak sembuh-sembuh jeng saya. Terus bayangannya pun jadi 3-4, masa sih Pak? Iya, lama-lama kalau baca nggak jelas. Hati itu, ternyata ada cairan yang menutup di otaknya, gitu. Ada yang di kepala menekan ke otaknya, nah, macam-macam adanya cairannya di kepala kita, baik di luar otak maupun di dalam otak itu bisa mengalami seperti itu. Biasanya gimana? Itu sakit kepala. Kalau kita sakit kepala terus gak ada habisnya, mesti dicurigai. Yang kedua, mulai banyak lupa ingatan. Aku tadi makan belum ya? Aku sudah makan sampai lupa. Waduh, itu namanya lupa akut. Tapi nggak lupa ketika jalan sini. Aku pernah makan malam sama mantanku di sini. Waduh, ya. Itu sih nggak lupa ingatan. Berarti masih waras, ya. Terus selain lupa apa yang tadi digawe ke, apa yang tadi dikerja ke, terus galak pusing terus, juga ada yang lain. Apa dia
Gak bisa tidur, tidurnya malah ini kebalik, kayak tidurnya itu tersiksa, gak pacak tidur, wong itu, ya. Nah, itu hati-hati itu. Terus dia juga cenderung mudah mual dan juga muntah, mual dan muntah, hati-hati, orang yang mual dan muntah. Kemudian tadi yang saya bilang tuh ada gambar penglihatan, oh penglihatannya jadi banyak ya. Kok jadi banyak ini gambarnya? Nah, itu hati-hati ya. Kemudian juga ada koordinasi tubuh tuh terganggu. Lu pengennya ke kanan, kepengennya begini, tapi yang kamu gerakan berbeda dengan dia, jadi ada disjok. Nah, hati-hati juga. Ada gangguan keseimbangan tadi ya, sempoyongan. Nah, ada kesulitan menahan buang air kecil, itu tidak pacak nahan, terkompol-kompol, tengompol-ngompol, hati-hati ya. Dan juga ya kepalanya pasti membesar. Selamat siang Mas Al Hafiz, ya sudah nonton ya. Ada Sandrina Ade, oke. Selamat bergabung ya. Saya lanjutkan tadi ya. Jadi kalau pada anak-anak gimana gejalanya si hidrosefalus sama orang dewasa gimana gitu ya. Kemudian lagi yang lainnya adalah terus mulai kapan ya kita sudah harus mulai periksa ke dokter gitu. Nah ini mesti penting. Jadi kalau kamu sudah mulai punya bayi, udah enggak bergerak, tadinya aktif, ya sudah mulai enggak nangis, enggak bisa nangis, itu. Kemudian lagi dia susah nyusu atau susah makan, dianya juga suka sesak nafas dan kejang cepat, lapor ke dokter, diperiksakan, ya. Terus juga kalau misalnya penyebabnya ini banyak, ada karena aliran otak yang tersumbat. Kemudian lagi ada cairan otak yang lebih cepat dibanding penyerapannya, atau cedera pada otak yang mempengaruhi penyerapan pada cairan di otak. Banyak sih orang hidrosefalus itu terjadi itu bisa di saat melahirkan. Jadi dalam proses kelahiran juga bisa. Kemudian yang mempengaruhi ada pendarahan di otak juga, ya kalau lahir prematur itu bisa juga. Infeksi selama kehamilan juga bisa, ya hati-hati. Terus juga adanya virus tos selama kehamilan juga bisa mempengaruhi putra atau putrinya jadi ada hidrosefalus. Gitu. Terus kalau pengobatannya gimana ya? Pengobatannya sih kalau di dokter ya pasti dipasang selang, ya ditaruh agar cairannya bisa turun di tempat lain yang diarahkan, biasanya melalui tekanan. Ya, kemudian ada endoscopic treat ya, MTV itu, jadi membuat lubang baru di otak agar cairan dalam otak itu mengalir keluar. Biasanya prosedur seperti ini diterapkan pada penyumbatan di rongga otak. Gimana sih nyegahnya? Biar nggak kena kayak gitu gimana ya? Saya takut loh terkena hidrosefalus. Ada Paulen 7, terima kasih, selamat bergabung. Contoh, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Ini wong yang lagi hamil hati-hati. Ketika ada infeksi saat hamil, adanya virus TORCH ya, juga hati-hati ya. Kemudian saat berkendara biar tidak ada cedera, maka menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Gunakan helm ya. Pokoknya mengurangi cedera lah. Mengurangi cedera, menjaga kebersihan lingkungan biar tidak ada virus kuman saat Anda hamil. Kemudian yang dewasa ya pastinya jangan menumpuk stres. Iya toh jeng, aku tuh stres. Iya benar. Makin tua itu makin banyak pikiran. Tetapi memang kita itu harus punya pola-pola di dalam mengendalikan stres. Salah satunya adalah dengan bertatap muka dengan orang lain alias silaturahmi.
dengan bertelponan sama orang lain alias silaturahmi, ada dengan cara mengalihkan kita pada hobi menanam, apa membaca, apa bersepeda. Ojo wis puyeng, juk menengahin, juk bengong, nah tambah stres itu, ya. Nah itu, jadi kita memang harus menghindari stres. Untuk orang-orang yang dewasa, istirahat yang cukup, yang sesuai. Ini hati-hati anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini sekarang nih kalau tidur jam 9 itu termasuknya masih terlalu dini. Tidur bangunnya siang, tidur malam, bangunnya siang, menjadi generasi anak rebahan. Wah, generasi rebahan. Jangan setuju dengan generasi rebahan. Memang kelihatannya ada hal-hal yang menjadi mudah, belanja mudah, cari kerja mudah, bersilaturahmi mudah, tapi juga ada hal yang menjadi mudah yang lain. Penyakit pun jadi mudah, pikunnya jadi mudah. Oh, gadang ini ya, cepet tuanya pun jadi mudah. Jadi tetap jaga keseimbangan, ya. Terus kalau pengobatannya pakai apa, Jeng? Saya kalau pengobatannya biasa pakai daun dewa, pakai pegagan. Kalau anak-anak saya kasih sifacil. Ini bagus banget, ini sudah terbukti. Saya mengobati anak itu yang usia 9 bulan, ya. 9 bulan kemarin datang ke sini sama ibunya, ternyata udah 11 tahun yang lalu ya. Ketemu aja dan sembuh, udah kelas 5 gitu. Dia ngantarkan saudaranya yang lain yang lagi sakit gitu ya. Nah, ketemu saya, udah sembuh. Nah, terus kalau ditanya obat aja itu sederhana, obatnya ya sifacil. Ya, saya kasih ini doang, sama saya terapi anak itu sendiri. Katakan dokter nggak kesembuh kalau nggak operasi. Bahkan umurnya mungkin paling lama 5 tahun. Ya dokter nggak salah, memang ada teori, ada ilmunya untuk memprediksi umur dan lain sebagainya. Tetapi manusia itu wajib berusaha mencari cara yang lain. Jika sudah merasa cara ini mentok, kita coba dengan cara yang lain. Jadi kalau hidrosefalus biasanya kita kasih kalau udah dewasa, ya udah dewasa, kita kasih daun dewa, kita kasih pegagan. Kalau anak-anak, saya kasih ini sifacil ini. Anak-anak sih jarang, suruh bikin sendiri obatnya, ya. Terus juga melakukan gerakan yang teratur, ya, sering dan teratur, nggak usah yang berat-berat, gitu ya. Jangan lupa kontrol stres, ya. Kontrol stres akan mengontrol kesehatan kita, gitu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum saya tutup, silahkan siapkan air doa. Yuk, siapin baju doa. 8 menit lagi, ya nih, 8 menit lagi, ya. Sebelum saya siapkan air doa, minta air doa, adakah yang ingin bertanya? Silahkan, boleh bertanya. Silahkan, ayo ketik pertanyaannya, ayo. Ayo ketik pertanyaannya apa? Ayo. Ayo. Jelasin. Apa pertanyaan Anda di siang hari ini? Udah ketik? Kita siap doa bersama, ya. Kita siap berdoa bersama. Ada Azza. Terima kasih Azza, selamat bergabung. Siapkan air doanya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan 1 botol air doa bisa dibagi-bagi untuk banyak orang. Mona, pasien tadi yang kepingin diterapi melalui video call, suruhlah nonton. Sekarang ayo, Ajeng mau transfer energi. Ayo nonton dulu. Jadi kemarin ada pasien dari jarak jauh mengalami sakit pinggang luar biasa. Terus saya kasih ramuan, suruh bikin sendiri ABCD, terus saya transfer energi. Alhamdulillah pinggangnya sakitnya berkurang. Ya, alhamdulillah, padahal bukan sakit pinggang biasa itu, benar-benar nggak bisa kencing, ya, kesulitan. Nah itu kita doa bareng ya. Mari siapkan banyak doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus buat semua pemirsa live IG GHDJ siang hari ini. Semoga dengan izin ridhomu ya Allah, Allah mendengar segala doa-doa kami ya Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absaril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma adzibil ba'sa rabbana si ismi wa anta syafi la shifa illa shifa wa shifa la yukhadiru sakum. Amin. Allahu Akbar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda boleh meminumnya, doa itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Saya pun berdoa dalam hati apa yang menjadi keinginan saya dan saya memulai doa ini. Alhamdulillah. Doa bersama sudah kita ikuti. Yang sakit di luar boleh dioles-oleskan, ya. Yang sakit di dalam boleh diminum. Semoga saja siaran kita ada Dria Puspita, terima kasih. Dria Puspita selamat bergabung. Ya, silakan. Mudah-mudahan ayat doa tadi menjadi wasilah kita semua untuk mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dan Allah mengabulkan. Selamat siang untuk semuanya. Jaga selalu kesehatan. Jangan lengah. Kita kontrol stres. Jangan lupa bersyukur hari ini atas segala nikmat yang Allah berikan. Sampai jumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.